Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 21082606157. Saya akan mempresentasikan mengenai konjungtivitis. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan konjungtivitis ini? Jadi konjungtivitis ini itu dapat juga kita kenal sebagai pink eyes, yang mana adanya peradangan pada daerah konjungtivitis. Maksud saya pada daerah konjungtiva, yang mana menurut American Academy of Ophthalmology, konjungtivitis itu merupakan adanya infeksi pada konjungtiva yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan adanya hiperemis dan juga edem pada konjungtiva. Nah, untuk pengklasifikasiannya sendiri, konjungtivitis itu terbagi menjadi 4, yaitu ada bakteri, viral, alergi, dan juga jamur. Nah, yang mana pengklasifikasiannya ini itu tergantung dari penyebabnya. Nah, pada konjungtivitis bakteri itu disebabkan oleh bakteri Haemophilus dan juga Neisseria gonorrhoeae. Nah, di mana pada konjungtivitis alergi, maksud saya pada konjungtivitis bakteri itu gejala yang ditimbulkannya itu adalah ada mukosa purulen, kemudian hiperemis, kemudian ada edem pada kelopak mata. Sedangkan kalau misalkan pada konjungtiva viral, biasanya atau yang disebabkan oleh virus itu disebabkan oleh adenovirus, sehingga kalau misalkan udah ada virus, otomatis tubuh itu akan merespon dengan adanya demam. Nah, yang mana kemudian adanya juga uh, ada demam tinggi, kemudian faringitis, kemudian ada pembesaran pada kelenjar getah bening di periaurikular. Nah, selanjutnya yaitu ada konjungtivitis alergi, di mana konjungtivitis alergi ini terbagi lagi menjadi 3, ada konjungtivitis vernal, atopik, dan juga konjungtivitis papilar raksasa, yang mana dari konjungtivitis alergi ini itu merupakan sebuah respon dari adanya alergen yang bisa bersifat sementara ataupun bersifat persisten. Nah, konjungtivitis alergi ini itu juga merupakan bentuk respon dari hipersensitivitas tipe 1 yang disebabkan oleh adanya zat alergen yang berkontak dengan IgE di sel mas. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan adanya degranulasi dari histamin, kemudian leukotrin, protease, prostaglandin, sitokin, dan juga kemokin. Nah, semua zat ini itu akan menyebabkan lolosnya atau bocornya ke pembuluh darah, sehingga mengakibatkan infiltrasi pada sel eosinofil, neutrofil, dan edema seluler. Selanjutnya yaitu ada konjungtivitis karena jamur, yang mana biasa disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, yang dimana zat-zat alergen ataupun adanya mikroorganisme itu akan masuk ke mata, kemudian akan menginvasi pada daerah sekitaran mata, sehingga terjadilah reaksi antigen dan antibodi, dan terjadilah reaksi inflamasi pada mata, yaitu seperti adanya edem, kemudian hangat, kemudian ada kemerahan, dan bisa saja hilangnya rasa, mungkin bisa nyeri tapi mereka tidak merasakannya. Kemudian bisa saja terjadinya dan selanjutnya akan terjadi konjungtivitis. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara kita mendiagnosis dari penyakit si konjungtivitis ini, yang mana pasien itu akan datang dengan keluhan gatal, kemudian ada kemerahan pada mata, bisa saja disertai dengan mata berair, kemudian bisa memiliki sekret, bisa saja mukopurulen ataupun jernih, kemudian dapat juga merasakan adanya nyeri. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan yaitu adalah melakukan pewarnaan gram, kemudian kerokan konjungtiva, yang mana pemeriksaan penunjang ini kita lakukan berdasarkan apa yang kita lihat itu mengarah ke bakteri, ke viral, alergi, ataupun ke jamur.
Nah, untuk tata laksananya sendiri itu terbagi menjadi dua, ada farmakologi dan juga non-farmakologi. Kalau misalkan pada farmakologi, kita dapat memberikan tata laksana asiklovir, yang mana asiklovir ini digunakan untuk konjungtivitis pada bakteri, pada bakteri, yaitu kita berikan obat tetes, yaitu asiklovir 3%. Kemudian kita bisa berikan juga obat-obatan simptomatik seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Kemudian kita bisa dapat memberikan juga antihistamin. Biasa antihistamin ini kita gunakan pada konjungtivitis yang alergi dan juga chloramphenicol itu untuk yang bakteri, konjungtivitis pada bakteri, dan kita bisa berikan sodium kromoglikat yang mana itu juga dapat diberikan pada konjungtivitis bakteri, maksud saya itu adalah alergi, dan kita bisa memberikan antibiotik topikal. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat memberikan edukasi juga, yaitu tata laksana non-farmakologinya, di mana tata laksana non-farmakologinya ini yaitu kita dapat memberikan kompres dingin, kemudian memberikan edukasi agar pasiennya tidak menggosok-gosok ataupun mengucek-ucek mata yang sakit, kemudian memakai proteksi mata seperti menggunakan kacamata saat berada di luar ruangan. Nah, untuk pencegahannya sendiri, yaitu tentunya saja kita harus mencegah atau menghindari adanya pemicu, yang mana kemudian kita juga dapat memberikan pencegahan, yaitu dengan tidak menggunakan kontak lensa. Tidak menggunakan kontak lensa dan menggunakan handuk ataupun tisu yang bersih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.